itu tadi barusan yang sekelebat yang saya rasakan itu adalah contoh salah satu pancingan-pancingan dari yang bersifat panas itu naik, maka orang tersebut bisa demam pada saat hawa panas tidak kepanasan. Dikarenakan apa? Karena sudah stabil. Makanya orang bersemedi, bertapa. Katanya bukankah Ratu Pantai Selatan itu bangsa jin? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya teman-teman. Kali ini di malam hari ini saya berada di kebun sendirian. Kebun ini sudah pernah saya buat video sekitar 3, kalau nggak salah ya, 3 kali saya membuat video di sini. Kebetulan pas waktu itu ada beberapa video, mungkin di keduanya kalau tidak salah. Saya tidak sengaja menangkap sebuah penampakan yang tertangkap oleh kamera HP saya di sini. Bagian situ, di atas sana dan di sebelah sini, sosok pocong dan kunti yang sudah pernah saya tunjukkan kepada sahabat-sahabat di video-video saya sebelumnya. Dan tentunya buat sahabat-sahabat yang sudah pernah menonton, sudah mengetahuinya sendiri. Dan juga pernah waktu itu sebelum di sini juga beberapa kali tertangkap oleh kamera saya. Waktu itu berada di tengah persawahan yang agak jauh dari sini. Waktu itu saya 2 orang bersama teman saya. Yang pertama kali tahu itu teman saya, mengetahui beberapa kali penampakan, kalau tidak salah seingat saya itu 3 kali penampakan. Dan alhamdulillah di situ berhasil tertangkap oleh kamera, sehingga saya bisa menunjukkan kepada sahabat-sahabat meskipun tidak bisa lama dan waktu itu agak samar, setidaknya sudah membuktikan bahwasanya gaib itu ada, bahwasanya bangsa jin itu memang ada, dan memang kita itu hidup bersandingan dengan mereka. Alam kita memang berbeda, tapi kita bersandingan begitu. Ini sambil pakai api unggun biar hangat. Oh, ini mau mati ini api unggunnya. Baru saja menyala. Saya tata dulu nih. Ya, perlu sahabat-sahabat ketahui kenapa penampakan itu bisa terjadi. Kenapa kadang kala mungkin dari sahabat-sahabat juga ada yang punya pengalaman pernah menjumpai penampakan-penampakan yang sementara orang lain tidak bisa melihatnya, atau mungkin dengan sahabat lainnya yang sama-sama bisa melihatnya secara tidak sengaja. Itu dikarenakan adanya energi kita yang melemah atau yang menurun, sehingga bangsa-bangsa mereka dengan mudah mengganggu kita atau menampakkan dirinya di saat energi kita menurun secara alami. Karena di dalam tubuh kita itu juga ada energinya teman-teman, semua itu ada energinya. Terus apa alasannya kok energi manusia itu bisa menurun? Dikarenakan beberapa faktor. Mungkin dikarenakan orang tersebut itu merasa takut atau ketakutan, sehingga vibra energi yang terkandung di dalam dirinya itu turun, sehingga melemah. Lalu makhluk tersebut itu semakin kuat untuk mengganggu kita. Biasanya mengganggu kita itu ada yang dijailin, ada juga yang menampakkan dirinya dan lain sebagainya, ada juga yang menghembuskan angin. Barusan di samping saya ini ada sekelebat sosok, nggak tahu saya barusan nggak sengaja merasakan dan sempat meliriknya, tertangkap kamera apa tidak, yang jelas sangat jelas sekali terasa oleh saya gitu. Ini apinya sangat kecil sekali, mau mati. Makanya zaman dahulu yang mengatakan bahwasanya orang yang bertemu dengan hantu atau sosok-sosok astral
yang biasa disebut dengan kunti, gendruwo, pocong dan sejenisnya, itu sama-sama apesnya, katanya bilangnya begitu. Ya memang dikarenakan pada saat itu kita itu vibrasi energi kita secara alami yang di dalam tubuh kita itu menurun sehingga melemah. Begitupun juga dari sosok astral tersebut. Kenapa dibilang sama-sama apesnya? Karena sebenarnya sosok astral itu juga takut dengan manusia. Tapi tidak semua manusia ditakuti bangsa genderuwo dan sejenisnya. Yang ditakuti setiap manusia yang tidak takut, begitu. Atau setiap manusia atau seseorang yang kuat imannya sehingga tidak mudah takut, tidak mudah was-was dan sejenisnya. Kalau takut itu dikarenakan ada beberapa faktor juga, mungkin dari pikiran-pikiran kita sendiri yang menghantui diri kita sendiri sehingga kita merasa ketakutan dengan sendirinya, dan di sela-sela ketakutan itulah kita dimanfaatkan atau diganggu. Terus yang kedua, takut itu dikarenakan berawal dari pancingan atau godaan dari sosok astral yang memang memancing ketakutan kita. Memancing dahulu, setelah kita ketakutan, mereka dengan leluasa, dengan energinya yang semakin kuat, mampu mengganggu kita. Baik itu dengan jailan-jailan, dengan penampakan-penampakan dan sejenisnya. Makanya kadang kita itu kalau di tempat-tempat tertentu, ada kalanya diganggu dahulu, dipancing ketakutan kita agar muncul, dihembuskan angin lirih agar bulu kudu merinding, atau diberikan bunyian-bunyian tertentu agar kita semakin was-was, ragu dan takut. Setelah mereka berhasil memancing ketakutan kita, lalu kita ketakutan. Nah, disitulah power mereka semakin kuat sehingga mereka mampu menunjukkan dirinya atau mampu membuat sebuah penampakan agar kita semakin takut begitu. Karena bangsa-bangsa semacam itu kebanyakan 90% itu mengganggu, usil, dan itu karakternya. Memang kodratnya begitu, sifatnya. Ini saya nyalakan lagi apinya ini. Mungkin dari sahabat-sahabat juga sebagian belum ada yang menonton. Waktu itu saya dengan sahabat saya berada di lokasi atau tempat yang agak jauh dari sini, di sebuah persawahan yang cukup luas di tengah-tengah sawah. Waktu itu sampai menjelang dini hari. Nah, disitulah teman saya menjumpai 3 kali penampakan, sedangkan saya tidak. Saya baru tahu, baru melihatnya setelah ditunjukkan oleh teman saya. Dikarenakan apa? Dari awal teman saya sudah ketakutan, sedangkan saya tidak takut waktu itu. Kebetulan saya pas pede aja, sehingga yang ditakuti teman saya gitu. Lalu apakah saya tidak takut? Takut saja teman-teman, sama saja. Saya juga manusia biasa, saya juga mempunyai rasa takut. Dan di saat saya ketakutan, itu akan memancing atau sama halnya secara tidak langsung sudah mentransfer kekuatan yang ada di dalam diri kita untuk melipat gandakan sosok tersebut, sehingga sosok tersebut mampu menunjukkan dirinya, mampu menghantui kita gitu. Di sini saya tidak membahas fossil Galligeller dulu dan tidak membahas batu akik dulu, karena ada sesuatu hal yang mungkin tidak terlalu penting untuk saya sampaikan di sini. Yang jelas suatu saat mungkin lain waktu saya akan membahas fossil Galligeller lagi, karena di situ juga masih banyak sekali yang belum saya ulas, khususnya buat sahabat-sahabat yang masih pemula. Ini sambil menata api saya. Nah, beginilah teman-teman. Kenapa di sini saya tidak mengalami penampakan-penampakan, kecuali tadi barusan hanya sekilas sekelebat, dan itu adalah interaksi yang wajar. Dikarenakan saya di sini itu pas posisinya membuat api unggun, fokus saya tidak di situ, sehingga saya tidak mempunyai rasa takut sedikit pun. Dan itu tadi barusan yang sekelebat yang saya rasakan itu adalah contoh salah satu pancingan-pancingan dari mereka juga agar saya takut. Tapi saya tidak, saya fokuskan di situ, saya hiraukan sehingga mereka tetap lemah gitu. Karena sejatinya, hakikatnya,
yang terkuat di muka bumi ini manusia, bukan makhluk lain. Yang paling sempurna pun juga manusia. Tapi kalau rasa-rasa takut, perasaan takut itu juga manusiawi, itu hal yang wajar. Karena manusia itu mempunyai energi yang menimbulkan ketakutan, juga menimbulkan keberanian bermacam-macam, naik turun, namanya saja manusia. Vibranya pun berubah-ubah. Dan energi di dalam tubuh manusia itu pun juga ada dua jenis, yaitu energi yang bersifat panas secara alami, juga ada energi yang bersifat dingin. Mungkin ini kameranya kurang jelas teman-teman ya, bukan saya dekatkan di sini. Nah, ini sedikit lebih jelas. Wah, ini kena asap ini matanya. Nah, dari situlah pada saat energi panas di dalam diri manusia ini turun, maka orang tersebut itu akan menggigil kedinginan meskipun hawanya tidak terlalu dingin. Terus jikalau energi secara alami yang di dalam diri manusia yang bersifat panas itu naik, maka orang tersebut bisa demam, kepanasan yang biasa disebut dengan sakit demam. Makanya kalau ada orang yang sedang sakit demam itu dibilang panasnya naik, kalau sudah dingin lagi dibilang panasnya turun gitu. Dan di situ juga perlu keseimbangan yang biasa, yang secara umum dibilang sakti. Ini ada asapnya ini di sini. Dibilang sakti karena sakti itu adalah keseimbangan. Makanya manusia itu diperlukan keseimbangan agar selalu terjaga, agar terlalu stabil baik secara lahir maupun batin. Gitu. Keseimbangan dalam bahasa lain itu sakti, keseimbangan antara energi, yaitu antara energi panas dan dingin itu juga perlu diseimbangkan di dalam diri kita. Gitu. Makanya zaman dahulu atau orang-orang yang bertapa meskipun di pucuk gunung di dalam alas, meskipun tidak memakai baju, itu pada saat hawa dingin tidak kedinginan, pada saat hawa panas tidak kepanasan. Dikarenakan apa? Karena sudah stabil. Makanya orang bersemedi, bertapa itu tidak mudah. Awalnya saja sudah tidak mudah, apalagi pada saat melaksanakan pertapaan gitu. Nah, ini mau mati ini apinya. Ini tadi agak redup ya, dikarenakan senternya itu belum saya cas, sehingga pas kebetulan ini pas saya pakai baru beberapa menit saja sudah redup. Ini mungkin perlu saya dekatkan sedikit. Nah, gini. Ini aja sudah mending, agak gelap. Karena saya sengaja di kebun kali ini mengikuti intuisi saya saja, teman-teman. Saya orangnya itu kadang ya suka menyendiri, suka menikmati alam semesta, menikmati kesegaran alam gitu. Itu saya. Bukan berarti saya ini angkuh, tidak, bukan berarti saya ini tidak suka bergaul, tidak. Saya tetap suka bergaul. Sama halnya pada dengan teman-teman pada umumnya begitu. Hanya saja ada saat-saat tertentu di mana saya perlu untuk mencari tempat untuk sebuah keheningan, dan itu arahnya pada sebuah kerohanian, teman-teman, yang mana hal-hal semacam itu sulit untuk saya ungkapkan, sulit untuk saya utarakan di sini. Ini kayunya sudah mau habis, dan teringat saya juga ngobrol-ngobrol dengan teman saya menyangkut Bunda Ratu Kidul Pantai Selatan. Dan di situ ada juga teman saya, karena ini tadi menyangkut hal-hal yang gaib ya, tidak masalah menyangkut beliau karena ini juga termasuk hal yang gaib juga. Katanya, bukankah Ratu Pantai Selatan itu bangsa jin? Iya benar, makhluk yang dari bangsa jin.
Karena apa dibilang jin? Dibilang jin itu artinya adalah sesuatu hal yang tersembunyi. Tidak semua jin itu jelek. Intinya kalimat yang berhubungan dengan huruf jim dan nun itu artinya tersembunyi, begitu teman-teman. Makanya manusia pun juga mempunyai jin, semua manusia yang disebut dengan jin korin, begitu. Bunda Ratu Selatan juga begitu, jin karena apa? Tersembunyi. Nah ini semakin redup ya, nggak apa-apa, karena sudah terlanjur ini. Bunda Ratu Selatan itu juga jin karena tersembunyi, seperti halnya anak yang masih di dalam kandungan, jim dan nun disebut janin. Nah, itu juga tersembunyi, makanya tidak semua bangsa jin itu jelek. Karena makna jin itu apa? Ada yang jin dari golongan jaan, yang suka menggerogoti hati manusia, yang suka mengganggu manusia, yang suka memporak-porandakan kestabilan hidup manusia di jiwanya, begitu. Disebut jin jaan. Banyak jin itu. Kalau saya sebutkan di sini sih ya banyak sekali. Lagian saya juga tidak bisa menyebutkan kalau tidak membaca. Dan saya juga tidak sempat menghafalkan nama-nama seperti itu. Makanya jikalau ada yang mengatakan Bunda Ratu Pantai Selatan itu adalah bangsa jin, itu memang benar. Karena apa? Tersembunyi di alam lain. Bukan berarti jelek, tidak gitu. Makanya dari dulu masa kecil saya masih terngiang-ngiang oleh pesan Mbah Buyut saya dahulu, bahwasanya le sing hati-hati. Besok zaman akhir akeh wong pinter ning keblinger. Nah, sehingga banyak sekali yang dikambing hitamkan, termasuk kebudayaan pribumi, termasuk pemahaman-pemahaman semacam itu, sehingga yang baik dipandang tidak baik atau kurang baik, dan yang nyata-nyata tidak baik itu dihiraukan. Nah, itu yang disebut dengan pinter ning keblinger gitu. Beda dengan orang ngerti. Ini acaranya santai-santai teman-teman ya. Nah, nyatanya di sini saya tidak mengalami apapun, tidak menjumpai penampakan atau penjalian-penjalian apapun, dikarenakan barusan yang coba memancing saya tidak saya hiraukan. Saya hanya fokus ke kamera dan menyapa sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada, dan fokus menata bara api ini, begitu. Sehingga saya tidak ada perasaan was-was, atau tidak ada perasaan sedikit ketakutan sedikit pun tidak ada, sehingga mereka tidak, oh baru saja di sini, baru saja, sehingga mereka tidak cukup power untuk mengganggu, begitu. Kalaupun ada yang orang yang tiba-tiba tidak merasa takut, tidak merasa was-was, tidak ada apa-apa, kok tiba-tiba menjumpai penampakan diganggu, nah itu beda lagi. Mungkin seseorang tersebut memang benar tidak punya perasaan takut pada saat itu, tapi yang namanya energi seseorang naik turunnya itu bisa disebabkan berbagai macam faktor, tidak hanya ketakutan saja, bermacam-macam gitu. Mungkin dari kestabilan emosinya yang tidak stabil, sehingga vibra energinya pun juga bisa menurun, begitu. Baik teman-teman, pada perjumpaan kali ini cukup sekian dulu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, cuma ini yang bisa saya sajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.